Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu. Terakhir tahun lalu ya Pak ya? Iya. Kalau tahun lalu saya ditemani hanya sama suami, hari ini saya bersyukur ditemani sama orang tua saya Bapak Ibu ya. Tuh duduk di situ ya. Ya Bapak Ibu, tema yang diberikan kepada saya hari ini adalah Maria dan Marta menyambut Yesus. Bapak Ibu Saudara, sejak dulu bangsa Indonesia dikenal dengan keramah tamahannya ya. Ya jadi orang luar Indonesia itu juga mengenal Indonesia yang suka menyapa orang asing. Jadi Bapak Ibu, saya browsing kalau sekarang ini negara teramah di dunia ya, 10 peringkat, Indonesia masuk peringkat ke-7. Ya setidaknya masih masuk ya Bapak Ibu ya. Masih masuk sebagai negara yang ramah terhadap orang asing. Tapi Bapak Ibu Saudara, walaupun Indonesia dibilang sebagai negara yang punya keramah tamahan baik ya, tapi belakangan ini budaya ramah tamah di Indonesia juga semakin terkikis. Misalnya Bapak Ibu, kita bisa lihat di media sosial bertebaran hinaan ya, bertebaran makian, ada umpatan, ada kata-kata kebencian yang sama sekali itu tidak mencerminkan keramah tamahan yang bisa dibanggakan oleh orang Indonesia gitu ya. Belum lagi Bapak Ibu, di kota-kota besar kita melihat sikap masing-masing, hidupnya senang sendiri-sendiri ya. Lalu kemudian muncul kecurigaan terhadap sesama. Ini semakin besar dalam kehidupan kita saat ini ya. Walaupun Bapak Ibu saat ini mungkin kita melihat situasi yang berubah, tapi setidaknya juga Bapak Ibu kita dapat melihat masih ada sisa-sisa keramah tamahan orang Indonesia. Kita bisa melihat di mana? Di desa-desa Bapak Ibu ya, yang jauh sekali dari hiruk pikuk ya, yang jauh sekali dari kebiasaan-kebiasaan gitu ya, sikap-sikap individualisme saat ini ya. Misalnya Bapak Ibu bisa lihat di masyarakat Jawa di pedesaan ya. Ada sebuah kebiasaan menarik Bapak Ibu ya. Kebiasaannya ini adalah bagi masyarakat Jawa, di depan rumah mereka ini terbiasa menyediakan kendi. Kendinya ini berisi air minum di depan rumah mereka. Jadi dulu itu kan belum ada alat transportasi ya. Jadi orang harus menempuh perjalanan, berjalan kaki dari satu desa ke desa yang lain. Maka air minum dalam kendi ini disediakan bagi siapa saja pejalan kaki yang lewat dan kehausan. Bahkan ini juga diperuntukkan bagi orang asing. Jadi Bapak Ibu Saudara, masyarakat Jawa ini menganggap bahwa air itu adalah berkah, ya, berkah dan rahmat dari Tuhan. Dan ini milik semua orang yang hidup. Maka berkah dan rahmat Tuhan itu harus dibagikan kepada sesama. Nah sekarang Bapak Ibu memang sudah jarang ada yang menyediakan minum dalam kendi. Tapi jiwa keramah tamahan kepada orang asing itu masih tetap hidup gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, masyarakat Yahudi juga punya tradisi keramah tamahan yang kuat, yaitu mereka terbiasa menerima orang asing dan menyambutnya dengan begitu baik. Misalnya Bapak Ibu bisa melihat dalam bacaan pertama kita hari ini ya, bagaimana Abraham menyambut 3 orang tamu. Saat itu Abraham lagi ngapain Bapak Ibu? Lagi santai gitu ya, lagi kipas-kipas, lagi di teriknya matahari begitu ya Bapak Ibu ya. Tiba-tiba ada 3 orang asing yang tidak dia kenal, dan diceritakan itu adalah utusan-utusan Tuhan yang datang untuk memberitakan tentang kehamilan Sarah. Apa reaksi Abraham Bapak Ibu? Dia segera mengundang mereka singgah di kemahnya. Nah kemah ini Bapak Ibu tentu bukan tempat yang permanen. Suatu saat Abraham akan membongkar kemah ini dan melanjutkan perjalanannya. Maka tindakan Abraham menyambut orang-orang asing ini dengan sangat ramah, ini sebagai bentuk solidaritas sebagai sesama pengembara. Dan keramahan Abraham juga sebagai wujud syukur. Bersyukur kepada Allah karena Allah selalu menyertai perjalanan keluarganya. Ya. Sebab Bapak Ibu saat dalam perjalanan menuju satu tempat ke tempat yang lain, Abraham bersama Sarah juga merasakan keramah tamahan, merasakan penyambutan.
Jadi pengalaman yang baik itu juga harus diteruskan kepada orang lain. Dia menolong orang-orang asing untuk bersinggah di kemahnya. Dengan cara apa Bapak Ibu? Membasuh kaki, mempersilahkan duduk, disuruh beristirahat di bawah pohon apa Bapak Ibu? Nah ini kuis sekolah minggu. Pohon apa Bapak Ibu? Iya betul ya. Dulu belum ada ruang pendingin ya. Jadi pohon terbantin itu Bapak Ibu sebagai tempat yang sangat nikmat untuk berteduh dari panasnya matahari. Dia menjamu mereka dengan memberikan roti ya. Jadi bagi orang Israel kuno saat itu Bapak Ibu, hadirnya tamu ya ke sebuah rumah atau ke kemah itu sebuah kehormatan. Sesuatu yang luar biasa. Begitu juga bagi para tamu, disambut dengan luar biasa, itu pun sebuah kehormatan. Maka Bapak Ibu, para tamu yang disambut oleh Abraham dengan ramah, ini mengucapkan terima kasih dengan mengatakan, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Atau dalam bahasa lainnya Bapak Ibu, terima kasih atas kebaikanmu yang telah memberikan kami tempat untuk bersinggah. Nah Bapak Ibu, apa yang bisa dipetik dari bacaan kita? Yang pertama, ini mau menekankan tentang perlunya menerima kehadiran sesama dalam hidup kita. Ketika hidup kita membangun nilai persahabatan, membangun pertemanan yang tulus, maka Bapak Ibu, tanpa kita duga, Tuhan pun bisa memakai orang-orang yang kita jumpai untuk merasakan kasih Tuhan. Maka Abraham dan keluarganya memberikan contoh bagaimana membangun persahabatan melalui penyambutan, melalui keramah tamahan, dan itu dirasakan oleh orang-orang yang dijumpai. Nah bacaan Injil kita juga berbicara hal yang sama. Bagaimana keramah tamahan itu dilakukan oleh Marta dan Maria. Bagaimana Marta menerima Yesus dan murid-muridnya di rumahnya, lalu kemudian menjamu mereka sebagai seorang pemilik rumah ya. Mereka menyambut begitu ramah tamah. Ini adalah kekasan orang Yahudi Bapak Ibu ya. Kita bisa melihat bagaimana Marta menyibukkan diri melayani Yesus dan murid-muridnya. Sementara apa yang dilakukan oleh Maria Bapak Ibu? Duduk bersama Yesus, lalu mendengarkan pengajaran-pengajaran Yesus. Nah sebagai seorang perempuan Yahudi Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Maria itu tidak lazim, itu tidak biasa. Bukan pada tempatnya seorang perempuan duduk bersama para tamu ya, yang notabene adalah laki-laki. Kenapa? Kalau kita bandingkan dalam bacaan pertama kita, Abraham ya, menemani para tamu, lalu apa yang dilakukan oleh Sarah? Mempersiapkan makanan. Jadi yang dilakukan oleh Maria ini sesuatu yang tidak biasa gitu ya. Nah selain itu, dengan duduk bersama dengan Tuhan Yesus ya, Maria ini dipandang seolah-olah membiarkan saudaranya yang satu, Marta, bekerja sendirian. Karena itu apa yang dilakukan oleh Marta? Dia mengeluh karena dia melihat sikap saudaranya yang tidak berbuat apa-apa. Dia berharap Tuhan Yesus menegur Maria. Disinilah yang menarik Bapak Ibu dalam bacaan kita ya. Selama ini ketika kita membaca teks ini, kita melihat bahwa Marta itu negatif, kalau Maria itu positif ya. Apalagi ketika kita melihat ucapan Yesus kepada Marta, kita melihat bagaimana pada akhirnya seolah-olah Maria di sini jauh lebih baik karena dia mendengarkan firman. Sementara Marta sibuk ya, sibuk melayani Yesus, padahal Tuhan Yesus juga tidak butuh untuk dilayani. Ya. Apalagi dengan perkataan engkau khawatir, engkau menyusahkan diri dengan banyak hal. Ditambah lagi dikatakan Maria telah memilih bagian yang terbaik. Lalu kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa Tuhan Yesus menegur Marta dan Tuhan Yesus membela Maria. Tapi kita harus melihat dari sudut pandang yang lain melalui bacaan kita.
Bapak Ibu, setiap orang punya peranan masing-masing. Dan dalam hal ini Marta mengambil peran sebagai pelayan yang menyediakan keperluan Yesus. Sedangkan Maria mengambil peran sebagai murid yang mau mendengarkan perkataan Yesus. Nah, dalam kegiatan-kegiatan gereja Bapak Ibu, kita juga punya pembagian peran masing-masing. Ada yang menjadi panitia, ya, menyelenggarakan acara, ada yang bekerja di balik layar, ada yang sibuk menyiapkan konsumsi, ada yang datang untuk mendengarkan khotbah atau pembinaan. Bayangkan Bapak Ibu kalau semua ini di dalam ruangan ini mengurus konsumsi. Siapa yang datang dalam pembinaan atau ibadah? Atau sebaliknya Bapak Ibu, kalau semua hanya fokus pada pembinaan, siapa yang menyiapkan konsumsi? Ya. Artinya Bapak Ibu, ya, semua yang kita lakukan di dalam gereja ini atau lingkup-lingkup pelayanan yang kita lakukan sedang memberikan yang terbaik yang kita punya. Yang menjadi masalah adalah ketika yang kita lakukan dengan keluhan, dengan sikap iri hati, seperti Marta yang melihat Maria. Artinya Bapak Ibu, ketika Yesus menegur Marta, ini mau menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Marta dilandaskan dengan ketidakrelaan. Ya. Untuk itu Yesus bilang, engkau khawatir, engkau menyusahkan diri. Ini mau menegaskan Marta ini terlalu menyusahkan dirinya sendiri karena melihat apa yang dilakukan oleh orang lain. Ya. Akhirnya apa Bapak Ibu? Bersungut-sungut, mengeluh dalam melayani Tuhan. Coba kita bayangkan kalau posisinya dibalik. Kalau Maria yang mengeluh, Tuhan suruh Marta untuk duduk, dia terlalu sibuk untuk melayani, dia terlalu sibuk ngurusin konsumsi. Ya, pasti Tuhan juga akan menegur dengan cara yang sama. Ya. Artinya Bapak Ibu, kita diajak untuk melihat ketika Marta sibuk melayani, maka dia juga kehilangan kesempatan untuk menikmati kehadiran Yesus. Permasalahannya hanya satu, dia sibuk melihat apa yang dilakukan oleh orang lain. Ya. Di masa kini Bapak Ibu, kita sibuk melayani Tuhan, tapi lupa mengalami Tuhan. Ya. Dari pagi sampai malam rapat begitu ya, pelayanan, panitia ini gitu ya, seksi konsumsi lagi, besok makan apa gitu ya. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, apakah kita mengalami Tuhan dalam berbagai pelayanan kita? Gitu ya. Nah, keluhan-keluhan ini kan yang juga terjadi di gereja kita ya. Misalnya ketika panitia melihat jemaat ini kok tidak ada bantu melayani, datang cuma duduk aja, selesai acara langsung pulang, gitu ya. Atau sebaliknya Bapak Ibu, panitia ini kok sibuk banget sih, mondar mandir gitu ya. Udah tahu lagi khotbah mondar mandir. Padahal kita sedang mengerjakan bagian kita masing-masing. Tapi karena kita terlalu sibuk dengan melihat orang lain, tidak ada damai sejahtera dalam menyambut Tuhan dalam hidup kita. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, keluhan dan sungut-sungut dari Marta ini tidak menunjukkan keramah tamahan yang sejati. Dia melayani tapi tidak dengan ketulusan. Artinya Bapak Ibu, keramahan yang sejati datang dari ketulusan hati, ya. Tidak untuk bertransaksi, apalagi membanding-bandingkan dengan apa yang kita lakukan dengan orang lain. Ya. Begitu juga dengan kehidupan rohani kita. Ketika kita diminta untuk pelayanan, kita mungkin langsung bilang, iya saya bersedia, cepat, aktif gitu ya. Tapi Bapak Ibu, kita kehilangan sikap hati yang ramah, dan kita kehilangan bagian yang terbaik. Ya. Karena yang kita lakukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Kalau mau jujur Bapak Ibu, ya, pertanyaan yang mungkin bisa kita refleksikan saat ini, apakah yang saya lakukan sampai saat ini itu adalah benar-benar keramahan, ya, menyambut Yesus dalam berbagai pelayanan yang saya lakukan? Atau jangan-jangan kita sedang memakai topeng keramah tamahan, ya,
dalam melakukan berbagai pelayanan-pelayanan yang kita lakukan. Ya. Dalam pelayanan Bapak Ibu banyak orang yang lapar untuk diakui. Ini karena saya. Gereja ini bisa berkembang karena saya. Ya. JKH pendeta bisa datang karena persembahan saya. Ya. Kebutuhan-kebutuhan hari raya gerejawi karena saya. Wah, butuh pengakuan supaya orang lain melihat apa yang kita lakukan. Ya. Nah, sikap ini Bapak Ibu tidak boleh berkembang dalam kehidupan kita ketika kita berusaha menyambut Yesus dalam pelayanan-pelayanan yang kita lakukan. Ya. Kita diingatkan untuk menghidupi keramahan dalam berbagai pelayanan yang kita lakukan seperti yang dilakukan oleh Maria. Begitu juga dengan Marta. Ya. Maka Bapak Ibu bagaimana supaya kita bisa menyambut Tuhan dalam hidup kita? Pertama Bapak Ibu yang perlu kita lakukan, kita diajak untuk sisihkan waktu dengan tenang. Merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Ingat ya Bapak Ibu, jangan hanya sibuk dengan kegiatan rohani, tapi kosong secara relasi bersama Tuhan dan sesama. Artinya maksudnya gini Bapak Ibu ya, rajin datang persekutuan, tiap hari baca Alkitab begitu ya. Tapi kok saya tidak merasakan relasi yang utuh bersama Tuhan ya. Lalu Bapak Ibu kita diundang juga untuk menyambut ramah kepada orang di sekitar kita. Coba kita bertanya pada diri kita sendiri, kapan ya terakhir saya ini menyapa orang dengan tulus? Atau jangan-jangan saya mau menyapa orang karena dia punya relasi dekat dengan saya. Kalau gak punya ya buang muka aja gitu ya. Saya gak ada urusan dengan orang itu. Atau Bapak Ibu kita diundang untuk ramah juga di dunia digital. Ketika kita ingin marah di media sosial, tanya dulu apakah ini membangun atau tidak. Sekarang kan gitu ya Bapak Ibu ya. Gak bisa mengungkapkan secara langsung tapi kita ungkapkan di media sosial. Ya. Apakah yang saya tulis ini nantinya bisa memberikan semangat atau justru menyerang pribadi-pribadi yang mungkin mengecewakan kita. Ya. Ingat Bapak Ibu Saudara, sebagai murid Kristus kita diajak untuk mengikuti teladannya. Ya. Yang menjadikan keramah tamahan itu dalam menyambut Tuhan bukan sebagai kebiasaan sekedar basa-basi. Menyambut Tuhan bukan juga dengan keterpaksaan, tapi juga harus dengan nilai hidup, nilai-nilai Kristus yang hidup dalam diri kita. Kita diajak untuk melayani dan mengambil peran masing-masing dengan sukacita. Maka ketika Bapak Ibu Saudara saat ini sedang menjalankan tugas pelayanan Bapak Ibu Saudara, jalankan itu dengan ketulusan, dengan kerelaan, dengan rasa syukur, bukan dengan keluhan, apalagi sungut-sungut, apalagi iri hati terhadap sesama. Ya. Pertanyaan yang perlu kita bawa ke rumah kita masing-masing, sudahkah keramah tamahan Allah menjadi keramah tamahan kita? Tuhan menuntun Bapak Ibu Saudara. Amin.